إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أحبتي في الله عافاني الله وإياكم اتقوا الله تعالى في السر والعلن. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullah yaj'al lakum furqana." Jika kalian seluruhnya bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kepada kalian furqana, petunjuk untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah tradisi jahiliyah yang diikuti. Maksud dari tema ini adalah memperingatkan kaum muslimin agar tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah yang mana kebiasaan tersebut diharamkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah mereka menginginkan hukum-hukum kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah? Sungguh tidak ada yang lebih baik hukumnya dibandingkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini terutama untuk orang-orang yang yakin dengan syariat Islam. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Berdasarkan ayat tadi, kita
sebagai seorang muslim, hamba Allah, wajib tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ketundukan dan kepatuhan kita adalah mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Termasuk yang dilarang oleh Allah adalah mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakharu juhra dhabbin la dakhaltumuh." Qalu al-yahudu wan nasara ya Rasulullah. Qala faman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian wahai umat Islam akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya benar-benar mengikuti, tidak bisa tidak mengikuti. Sampai-sampai jika orang-orang sebelum kalian masuk ke dalam lubang hewan dhab, yaitu biawak Arab, yang lubangnya berkelok-kolok, yang lubangnya berbelok-belok, lubangnya sempit, bau, kotor, tidak ada manfaatnya, maka niscaya kalian wahai umat Islam akan mengikutinya. Ini hadis kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa ancaman agar kaum muslimin diharamkan untuk mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, apakah yang dimaksud orang-orang terdahulu adalah kaum Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau bukan mereka yang aku maksud, siapa lagi? Ini dalil yang sangat tegas seperti matahari di siang bolong bahwa seorang muslim diharamkan untuk mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah. Siapa kaum jahiliyah? Kaum jahiliyah adalah ma kana qabla al-Islam, segala sesuatu yang menjadi ajaran, kebiasaan, panutan sebelum datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ajarannya Yahudi, baik itu ajarannya Nasrani, baik itu ajarannya Arab jahiliyah, maka seluruhnya itu adalah jahiliyah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Mengapa seorang muslim wajib tunduk kepada Allah dengan menjauhi mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah? Karena kebiasaan kaum jahiliyah dibangun di atas hawa nafsu, dibangun di atas kebodohan, dan dibangun di atas kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tattabi'u ahwa'ahum." Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Bukan dibangun di atas wahyu Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah keliru dan tepat menjadi pedoman hidup bagi seorang muslim. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah yang singkat kali ini saya akan menyebutkan satu kebiasaan kaum jahiliyah dan masih tersebar di tengah kaum muslimin, terutama Anda wahai para lelaki. Iya, Anda wahai para lelaki, status Anda sebagai suami, status Anda sebagai bapak, status Anda sebagai kakak laki-laki, status Anda sebagai paman, status Anda sebagai keluarga lelaki. Perhatikan kebiasaan kaum jahiliyah yang
dilakukan oleh wanita-wanita muslimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah para wanita diam di dalam rumah-rumah mereka, dan janganlah para wanita bertabarruj layaknya wanita-wanita jahiliyah pada generasi dahulu bertabarruj. Apa arti bertabarruj? Menurut ahli tafsir, yang mana ahli tafsir ini belajar langsung kepada ulama-ulama terdahulu, dari mulai para sahabat, para tabi'in, yang belajar kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Berkata Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, seorang ahli tafsir di generasi tabi'in, beliau mengatakan yang dimaksud wanita-wanita jahiliyah bertabarruj adalah idza kharajtunna min buyutikunna walahunna misyatun wa taqassurun wa taghannuj fadzalika tabarrujul jahiliyatil ula. Jika seorang perempuan berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya keluar rumah dengan memiliki jalan, tata cara jalan, lenggokan tersendiri, maka itulah kebiasaan wanita-wanita jahiliyah. Berkata lagi Muqatil bin Hayyan rahimahullah, seorang ahli tafsir, beliau mengatakan bahwasanya seorang wanita tulqil khimara ala ra'siha, seorang wanita meletakkan kain di atas kepalanya, wala tashuddu qalaidaha, dan tidak mengikat kain tersebut di bawah dagunya, fayuwariya qalaidaha wa unuqaha wa murtaha kullu dzalika yabdu minha. Maka akhirnya karena kain tersebut, kalau di kita namanya adalah selendang, kalau di kita namanya adalah kerudung, tetapi tidak diikat di bawah dagunya, terlihatlah lehernya, terlihatlah kalungnya, terlihatlah antingnya, dan seluruh dari tubuhnya terlihat akibat tidak ditutup. Kalau seandainya wanita jahiliyah, dikatakan jahiliyah seperti itu, bagaimana sekarang dengan wanita-wanita muslimat yang membuka auratnya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, bahkan dinampakkan di media sosial, bahkan juga bukan hanya di media sosial, di dunia nyata. Wahai kaum muslimin, meskipun kita bernegara Indonesia, kita adalah hamba Allah yang wajib taat kepada Allah dibandingkan wajib taat kepada kebiasaan-kebiasaan kita. Taatlah kepada Allah, jaga keluarga perempuan kita dari memperlihatkan auratnya, kecantikan wajahnya, kebagusan rambutnya, kemulusan kulitnya, kemolekan tubuhnya. Karena Anda, wahai para laki, iya, Anda yang sekarang di hadapan saya, Anda paling bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat atas seluruh keluarga perempuan Anda yang di bawah tanggung jawab Anda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun anhum. Seorang lelaki statusnya sebagai suami, seorang lelaki statusnya sebagai bapak adalah pemimpin di dalam rumah tangganya dan penanggung jawab atas mereka. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaquhu tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepadanya, pasti kalian akan selalu bahagia, pasti kalian akan selalu menang, pasti kalian akan selalu beruntung di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjadikan untuknya jalan keluar dari seluruh permasalahan yang dia dapati dan menjadikan untuknya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.